siapa yang meraup suara tertinggi dalam Pilpres kali ini? Tentunya benar sekali ya Maria, kita kan pasti penasaran siapa yang akan menang. Tapi berbeda dengan pemilu tahun lalu, hasil quick count baru boleh diumumkan 2 jam setelah TPS di Indonesia Barat atau waktu Indonesia Barat, pukul 1 waktu Indonesia Barat itu tutup. Nah, seperti apa ya kira-kira sebenarnya quick ini? Kemudian apa sih bedanya dengan exit poll? Tadi kita sudah bahas juga ya. Juga real count yang akan menjadi penentu nanti hasil akhirnya. Langsung saja kita akan bahas bersama dengan peneliti utama Poltreking Mas Duri Amrawi. Halo Mas Duri, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, Baik ya. baik. Ini banyak yang nggak tahu sih sebenarnya antara the difference about exit poll, quick count, dan real count gitu. Karena pasti pada bingung sebenarnya apa sih yang akan membedakan gitu ya. Mungkin margin errornya juga berapa sih antara masing-masing jenis pengambilan sampelnya, kemudian hasil yang dikeluarkan ya Pak Mas Duri? Ya, jadi kalau quick count itu adalah hitung cepat, kita kan menggunakan TPS sampel. Gitu. Jadi kita tracking Indonesia kita ada 3.000 sampel TPS yang menjadi dasar sampel ya atau pengambilan data kita gitu. Dari 823 ribuan TPS ya di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi kalau di quick count kan yang kita hitung itu adalah suara itu hasil penghitungan suara di TPS sampel gitu. Sehingga bedanya dengan exit poll, kalau exit poll itu adalah opini pemilih atau persepsi pemilih setelah dia mencoblos gitu. Jadi kira-kira ya, jadi kita survei pada pemilih yang sudah melakukan pencoblosan di TPS. Gitu. Jadi ada kemungkinan dong kalau si pemilih yang kita enter setelah dia keluar dari TPS itu mengatakan pilihannya ternyata berbeda dari apa yang sebenarnya dia cos. Bisa saja, ya. Karena kita kan jadi bedanya. Jadi kalau quick count itu kan suara ya. Kalau exit poll itu adalah opini pemilih gitu. Paling pada waktu dia exit dari TPS. Betul sekali. Nah, penyelenggara dari baik exit poll maupun quick count itu biasanya lembaga-lembaga survei saja. Ya, lembaga survei atau siapapun ya yang ingin terlibat, cuman kan harus daftar di KPU gitu. Umumnya kan lembaga survei gitu. Penentu tempat dan posisi pengambilan sampel untuk quick count ini berdasarkan apa saja? Karena kan kita tahu hanya ada kurang lebih, kita kan ada 204 juta pemilih ya di tahun 2024 ini. Kemudian kurang lebih ada sekitar 5 daerah yang daftar milihnya ini memang cukup tinggi begitu ya. Nah, quick count ini persebaran sampelnya itu daerah-daerah mana yang dipilih itu berdasarkan apa saja? Apa jumlah sampel dan jumlah pemilihnya masuk salah satunya atau seperti apa Mas Duri? Iya, jadi sampel. Jadi model kita metodologi multi stage random sampling ya, model duplikannya pakai simple random sampling di Indonesia. Jadi semua TPS yang tadi 823 ribuan ya, itu punya peluang yang sama untuk menjadi sampel gitu. Nah, jadi akan randomisasi dalam proses survei itu yang kemudian mungkin semua TPS yang ada punya peluang yang sama. Kemudian kita juga memperhatikan proporsi tadi sebaran DPT yang ada, misalnya di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu kan lumbung-lumbung suara. Gitu. Tentu di sana TPS sampel kita paling banyak gitu dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Artinya lewat jadi model penentuannya lewat randomisasi tadi itu yang mungkin kan kayak gitu secara metodologi quick count ini akan presisi kayak gitu dengan hasil real count gitu. Kalau real count kan KPU penyelenggaranya jadi hitung. Jadi kalau lihat dari data sekarang kan yang unggul Prabowo Gibran gitu. Dari data masuk Poltreking udah hampir 70-an% ya. Sehingga di kami tadi 60% sebenarnya Poltreking sudah berkesimpulan bahwa Pilpres ini akan berlangsung satu putaran dan pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Belum dengan ditanya udah langsung. error berapa persen tuh? Mas? Kenapa? Margin errornya? Margin of errornya 1% ya quick count. Kurang lebih 1%. Exit poll kita ada 12.000 responden. Gitu. Jadi di masing-masing TPS kita wawancara 4 orang. Apakah hasil quick count ini sejalan dengan hasil exit poll juga? Ya, di data kita, jadi di data exit poll yang diselenggarakan oleh Poltreking ya, bila saya lihat datanya ya. Kalau ternyata sama berarti ya tidak ada terlalu perbedaan. Betul ya, hasilnya sama tidak gitu ya. Betul, hasilnya tidak jauh berbeda ya dengan berdasarkan pemilu-pemilu sebelumnya, apakah exit poll memberikan margin of error yang lebih besar daripada quick count?
Exit poll. Cuman jadi gini, di poll itu kan karena tadi ada opini ya, kan persepsi orang setelah dia mencoblos. Kita juga ada mereka kan yang nggak mau menjawab, gitu kan, yang merahasiakan jawabannya, sehingga ada MOE. Tapi Nah, yang Kayak berbohong tadi juga ya. kan. betul, Kayak tadi Frida kalau ditanyain kan nggak mau jawab Nggak kan mau ya. jawab, ya. betul. Oke, kalau kita Kalau- bicara mengenai teknik ya, teknik elektronik seperti apa sih setelah masa pencoblosan begitu TPS ditutup, perhitungan timnya bekerjanya seperti apa gitu sehingga Jadi kita- langsung dirangkum sedemikian sampai Cepat sekarang sekali hasilnya ya, bisa sudah Iya, cepat iya. banget. Namanya hitung cepat ya. Namanya juga quick count ya. Namanya hitung sangat cepat jadi. Betul. Jadi jadi kan tadi jadi ada proses sampling gitu kan dalam penentuan TPS tadi. Nah, jadi kita udah dari jauh-jauh hari, 2 bulan yang lalu gitu kan, tim mulai persiapan, timnya sudah ada kayak gitu kan. Kita mulai proses rekrutmen gitu. Nah, kemudian jadi apa yang mereka kerjakan kayak gitu pada hari H, kita minta mereka itu sudah posisi standby di TPS itu pukul 8 sampai 9 waktu setempat gitu. Dengan harapan mereka sudah menggunakan kesempatan atau hak suaranya untuk mencoblos, baru kemudian mereka berangkat bekerja ya sebagai numerator poll tracking di TPS terpilih. Nah, mereka kemudian jam 10 itu wawancara pertama laki-laki ya. Kemudian 3 menit kemudian wawancara responden kedua perempuan di jam 11 laki-laki dan 11.30 perempuan lagi. Gitu. Itu untuk hasil exit poll. Oke. Nah, kalau untuk quick count. Kalau untuk quick count-nya sendiri, jadi kan umumnya gitu kalau tidak ada kendala lapangan ya, mulai penghitungan itu pukul 1 kan. Pukul 1 atau pukul 13 waktu setempat. Ya data dari Indonesia Timur gitu lebih awal ya masuk ke data center kami. Dan ya mereka jadi standby menunggu hasil penghitungan. Ini kan yang sekarang sedang penghitungan atau bahkan yang ada yang sudah selesai dari pemilu presiden ya, pilihan presiden, baru kemudian dilanjutkan sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ada. Sehingga data untuk pemilu legislatif atau partai mana yang unggul dan seterusnya belum seperti kita saksikan kan di beberapa media termasuk di CNBC belum muncul untuk itu. Oke.